Beberapa kali beliau itu selalu mengatakan tidak sejalan dan mengungkapkan keluhan dia yang sedang membiayai adiknya yang kuliah dan ibunya yang juga single parent. Jadi hingga saat akhirnya saya melahirkan di rumah sakit, itulah detik terakhir saya melihat wajah beliau. Hai Bunda, selamat datang di Bunda Talks, program terbaru Hai Bunda. Bersama aku Firly Nabila. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol, ngebahas apapun seputar kehidupan para bunda. Mulai dari kehamilan, parenting, menyusui, dan juga relationship. Seperti yang kita tahu nih ya Bunda, menjadi seorang bunda itu perjalanannya pasti nggak bakal mulus. Akan ada aja banyak banget tantangannya. Apalagi kita adalah seorang single parent yang mana butuh hal untuk selalu terus tangguh walaupun berat menjalani hidup. Nah, seperti cerita salah satu bunda yang mengirimkan kisahnya ke cerita Bunda Hai Bunda tentang menjadi seorang single parent, ditalak saat sedang hamil, lalu sekarang dia akan fokus menjalani hidup bersama dengan anaknya gitu ya. Tentunya kita juga nggak akan sendirian, kita akan membahas dari sisi psikolog yang nantinya dibahas oleh psikolog klinis yaitu Mbak Renita. Hai Mbak, dan juga cerita dari Bunda S. Hai Bunda, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat? Kayak bahasan kita kali ini mungkin sedikit agak flashback gitu ya Bunda ya. Izin sebelumnya untuk mungkin menceritakan kembali jika ada hal-hal yang tidak berkenan untuk diceritakan juga tidak apa-apa. Jadi ini ya Bunda aja gitu ya. Mungkin boleh sedikit flashback kali ya. Cerita Bunda yang Bunda kirimkan ke kami gitu ya saat itu, apa sih yang Bunda hadapi? Ya. Jadi saya itu sekitar bulan November 2019 itu menikah dengan mantan suami pada saat itu. Kemudian setelah 3 bulan setelah menikah, saya hamil. Nah, sebelum saya mengetahui saya hamil itu memang 1 bulan menjelang hamil itu sudah sering bertengkar dengan suami dan memang didominasi oleh percakapan seputar finansial. Kemudian hingga suatu hari kami bertengkar hebat. Saya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua untuk menenangkan diri. Pada saat di rumah orang tua itu baru saya mendapati saya hamil. Nah, kemudian saya beritahu suami pada saat itu bahwa saya hamil. Lalu tanggapan beliau itu tidak senang. Di situ beliau mengatakan bahwa dia merasa tidak sejalan dengan saya, di mana saya tetap ingin tinggal di Jakarta, sementara beliau tetap ingin tinggal di rumah orang tuanya beliau di luar kota Jakarta. Nah, di situ saya mengatakan bahwa kita akan punya anak dan pekerjaan saya lebih mapan di Jakarta, akan lebih baik kalau kita tinggal di Jakarta. Namun hingga saya melahirkan sampai saya 9 bulan itu beliau tidak kunjung datang, tidak kunjung menjemput saya dan tidak juga menafkahi. Beberapa kali beliau itu selalu mengatakan tidak sejalan dan mengungkapkan keluhan dia yang sedang membiayai adiknya yang kuliah dan ibunya yang juga single parent. Jadi hingga saat akhirnya saya melahirkan di rumah sakit melalui proses sesar sito, di situ beliau barulah datang setelah ditelepon oleh ayah saya. Nah, di situ beliau juga hanya sekadar datang setelah anak saya lahir. Saya sudah di ruang pemulihan. Jadi beliau tidak sempat mengazani anak saya. Jadi setelah itulah detik terakhir saya melihat wajah beliau. Hingga sekarang tidak pernah melihat. Jadi sampai detik ini putri saya sudah menginjak usia 3,5 tahun juga belum pernah menemui anaknya kayak gitu. Jadi berarti sama sekali tidak ada komunikasi sejak saat itu ya Bun ya? Iya, adapun komunikasi
pasca saya melahirkan, setelah nifas itu beliau ada menghubungi saya melalui pesan singkat. Di situ beliau mengatakan bahwa beliau menyuruh saya untuk mengurus perceraian ke pengadilan agama. Nah, di situ beliau mencoba untuk pernah menelpon saya juga, namun tidak saya angkat gitu. Terus beliau itu selalu SMS itu isinya menyuruh saya mengurus perceraian ke pengadilan agama. Akhirnya setelah saya merasa sudah cukup menunggu itikat baik beliau sampai putri saya sudah menginjak usia 3 bulan, ya sudah saya putuskan untuk melanjutkan mengurus gugatan cerai ke pengadilan agama. Berarti bisa dibilang ya Bun ya, salah satu pemicunya gitu ya, itu karena finansial kah atau banyak hal lain nih gitu, boleh sedikit? Didominasi memang pertengkaran kami itu seputar ke finansial, keuangan. Jadi kalau yang seingat saya memang beliau itu ketika bertengkar selalu mengatakan beban dia membiayai anggota keluarganya di rumah gitu. Meskipun saya sebagai istri juga punya pekerjaan dan juga ikut support kepada keluarganya karena kebetulan awal menikah juga tinggal dengan mertua, namun rupanya itu tidak cukup meyakinkan beliau sepertinya bahwa rumah tangga ini akan baik-baik saja. Jadi di situ beliau bilang bahwa tidak sejalan dan dia fokus untuk mengurus keluarganya, dan beliau bilang tidak ingin meninggalkan ibunya. Jadi di situ saya mencoba untuk bersabar menunggu hingga pada saat saya sudah sangat full. Jadi saya memutuskan untuk oke, saya ikuti keinginannya, kita berpisah gitu. Oke, kita coba tanya dari sisi psikolog ya kepada Mbak Rey sendiri gitu ya Mbak. Kita tahu nih salah satu penyebabnya dari Bunda S ini kan pemicunya adalah finansial gitu. Sebenarnya seberapa pengaruh besarnya sih Mbak gitu finansial ini terhadap keharmonisan rumah tangga gitu lah Mbak. Mungkin boleh jelasin. Oke, kestabilan rumah tangga itu memang salah satu pilarnya adalah finansial. Ya, jadi sebuah rumah tangga itu memang bisa dibilang punya potensi memiliki masalah yang besar itu kalau memang secara finansial itu kurang stabil. Karena kan ya terus terang aja kita sebagai mungkin pasangan baru gitu ya, apalagi tadi Bunda S kan juga hamil, akan punya anak gitu ya, itu kan banyak pengeluarannya ya, selain pengeluaran sehari-hari gitu ya, living cost-nya. Nah itu kan membutuhkan uang, sehingga kalau ada masalah di finansial itu akan menjadi sebuah potensi yang besar ya untuk memulai konflik gitu. Nah tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah ketika rumah tangga itu berhadapan dengan konflik, kembali lagi kepada pasangannya. Gimana caranya pasangan tersebut menghadapi konflik yang datang. Karena nggak semua pasangan dalam pernikahan yang memiliki kesulitan dalam finansial itu endingnya selalu berpisah atau jadi nggak akur terus misalnya gitu ya. Ada yang memang karena pasangannya emang udah solid, komunikasinya bagus, sevisi misi misalnya gitu ya. Ya masalah finansial menjadi salah satu masalah yang memang pasangan tersebut bisa lewati gitu ya. Jadi itu masalah finansial tadi kembali lagi kan menjawab pertanyaannya adalah memang faktor yang besar ya. Tetapi bukan menjadi faktor penentu bahwa rumah tangga itu akan retak kalau setiap ada faktor masalah finansial ini. Jadi bukan faktor penentu, tapi bisa jadi salah satu pemicu gitu ya Mbak ya. Nah mungkin tadi juga dijelasin sama Bunda S gitu ya Mbak, kalau misalnya mantan suaminya membiayai keluarga gitu ya, kita bisa sebutlah sebagai
generasi sandwich gitu ya, yang mungkin banyak juga nih para bunda yang mengalami hal serupa gitu ya. Nah, untuk itu gimana sih Mbak menjadi generasi sandwich ketika kita juga membangun rumah tangga kita sendiri gitu? Itu kan mungkin ada hal-hal banyak lah tantangan baru atau seperti apa gitu pandangan dari sisi psikolog. Iya, pasti banyak ya tantangannya ya, karena generasi sandwich itu kan tanggung jawabnya yang tadinya kita cuma fokus sama keluarga ya Bunda ya. Jadi malah tambah besar ya, karena kita ada membiayai orang tua kita juga, kemudian kita juga harus saving buat diri kita sendiri, belum lagi nanti anak-anak kita kan gitu ya. Nah, semakin banyak tanggung jawab itu kan juga semakin besar bebannya. Ya, di sini aku nggak akan bahas tentang bagaimana persiapan secara finansial, karena pertanyaan itu akan lebih pas kalau ditanyakan di sama konsultan financial gitu ya, financial consultant gitu ya. Dari segi keuangannya itu pasti ada pengaturan-pengaturannya ya, dari berapa pemasukan kita, pengeluaran kita berapa yang bisa di save gitu, mungkin ada bisnis sendiri atau apapun itu. Tapi dari sisi psikologis kita mesti tahu prioritas kita tuh apa dulu. Kalau di sini kan kita udah berkeluarga ya, dan kebanyakan dari klien-klien aku atau pasien-pasien aku di rumah sakit yang menjadi generasi sandwich itu adalah ketakutan. Ketakutan dari label yang diberikan oleh orang tuanya sendiri. Ya, karena keputusan-keputusan mereka misalnya ya, oke, aku punya personal boundaries nih, maaf ya Pak, aku belum bisa transfer dulu atau apa gitu ya, sebanyak yang kemarin. Banyak dari mereka yang mendapatkan reaksi yang negatif. Jadi itu yang membuat mereka tuh jadi ketakutan gitu, apakah benar dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tetapi kalau dari sisi psikologis, kita tetap harus punya keberanian untuk bisa menjalankan apa yang membuat kita itu bisa nyatu nih sama keluarga. Ya, karena keluarga inti dulu nih yang pertama. Baru yang sekitar-sekitarnya, termasuk memang orang tua. Jadi pengeluaran kita dulu berapa gitu ya. Kemudian keperluan untuk menabung misalnya tabungan anak-anak misalnya kayak gitu. Nah, itu perlu diprioritaskan karena itu anak-anak kita. Nah, mungkin kalau misalnya kita punya sisa, nah itu baru diperhitungkan untuk membantu orang tua kita. Yang pasti jangan sampai, ini dari sisi psikologis ya, jangan sampai kita merasa terpaksa. Terpaksa tuh maksudnya kelihatannya baik-baik aja, padahal sebetulnya berat gitu loh buat kita, dan kita berusaha untuk nggak apa-apa kok, aku punya misalnya gitu ya. Tapi sebetulnya karena ada nih kasusnya, ada yang dia terlibat pinjol karena dia sandwich generation yang harus selalu ada untuk keperluan orang tuanya, yang pada akhirnya itu jadi masalah sendiri kan. Nah, selain punya masalah finansial, masalah finansial tuh biasanya diikuti oleh masalah mental gitu. Nah, jadi jangan sampai terjebak di situ gitu ya. Kita juga harus bisa jujur sama diri kita sendiri bahwa personal boundaries itu termasuk bagaimana kita mengatur finansialnya kita untuk keluarga kita sendiri, itu memang perlu. Bagaimana nanti reaksinya itu, nah nanti kita mungkin bisa bicarakan itu secara lebih lanjut. Nah, kalau misalnya tadi dari cerita Bunda S gitu ya, harus membiayai keluarga gitu. Sebenarnya ada nggak sih Mbak tipsnya nih gitu ya buat para bunda juga gitu ya, selain Bunda S, untuk gimana sih biar nggak jadi terbengkalai nih kehidupan rumah tangganya nih gitu di tengah menjadi sandwich generation gitu. Kalau dari sisi psikolog sendiri seperti apa? Tips-tipsnya apa aja tuh? Oke, kalau misalnya ada yang konsul ke aku seperti itu, biasanya nomor 1, pergi deh ke konsultan finansial. Karena itu akan secara detail dijabarkan tuh. Ya, satu rupiahnya mereka-mereka yang tahu gitu ya. Nah, tetapi kalau misal dari sisi psikologis itu sebenarnya kita harus memberanikan diri untuk bisa memiliki limit atau batasan. Itu termasuk batasan dalam finansial ya. Jadi kita kan punya perencanaan nih, karena kan orang tua kita ini udah menjalankan kehidupannya. Berarti mereka udah punya masa depan lah ya. Ya karena anak-anaknya juga udah menikah, mereka juga punya cucu gitu ya.
Nah, tetapi kitanya nih yang lagi merajut masa depan kita kan, kita lagi jadi parents nih, dan kita punya tanggung jawab nih ke generasi selanjutnya. Nah, itu yang menjadi prioritas kita, pengeluarannya kita saat ini sama yang akan menjadi pengeluarannya dia nih seperti apa. Jangan sampai kita menjadi pelaku sandwich generation selanjutnya, bahwa nanti ketika kita nggak siap pas udah tuanya, kita menyusahkan anak kita gitu loh untuk masalah finansial, kira-kira seperti itu. Untuk kesehatan mentalnya sendiri berarti dimulai dari kita set limit, dan boleh nggak sih kita bilang enggak gitu? Boleh banget, justru itu personal boundaries. Oke, karena kan kadang mau bilang enggak aja tuh berat banget kan ya Mbak ya, maksudnya butuh sebuah apa ya, kayak effort besar untuk mengatakan tidak gitu, apalagi kepada keluarga sendiri gitu. Pasti berat, nggak ada yang bilang ringan kok. Pasti bunda-bunda juga setuju, berat banget di hati itu udah berat. Mungkin kalau bisa diterusin nih, kalau saya punya banyak, saya kasih loh gitu. Benar nggak? Iya kan? Pasti berat, tetapi justru jangan sampai ketika kita berat, kita memberatkan diri kita lebih lagi dengan beban yang kita buat sendiri gitu kan. Nah, yang berat adalah sebenarnya apa? Ketakutan kita akan reaksi mereka. Kalau buat aku, reaksi orang lain itu sah-sah aja. Kalau mereka mau marah, mereka mau sedih, mereka nggak terima, mungkin ada ya yang kamu pelit misalnya, kamu sombong, ternyata udah sukses lupa sama orang tua misalnya. Mudah-mudahan nggak ada yang mengalami seperti itu. Tetapi kalaupun ada, ya itu haknya mereka untuk bereaksi. Dan itu bukan tanggung jawab kita ya? Bukan dong, itu kan emosinya mereka. Kita nggak bisa bikin apa-apa gitu. Because sometimes ada orang tua yang berusaha mengontrol anak-anaknya, termasuk dalam hal finansial. Dan mereka tahu kelemahan anak-anaknya itu ketika aku ngomong sesuatu. Ya. Nah, kita kan udah dewasa nih. Kita nggak perlu approval orang tua lagi kan. Yang kita tahu baik untuk dilakukan, ya itulah yang kita lakukan, walaupun mungkin orang tua kita nggak terlalu approve, misalnya seperti itu. Oke, lumayan ya. Saya juga agak sedikit relate ya Bun ya, jadi agak menohok gitu ke hati. Nah mungkin kita kembali lagi ke Bunda S gitu ya. Saat itu gitu, apa sih upaya-upaya yang sempat dilakukan gitu sama Bunda S untuk ya udah deh mencoba untuk mempertahankan hubungan saat itu? Ya, pada saat pertama kali mendapatkan reaksi beliau yang negatif itu ya tentu saya mencoba untuk menenangkan diri dulu, karena pada saat itu saya pikir mungkin beliau tidak siap menghadapi fakta mungkin beliau akan menjadi seorang ayah. Jadi ya sudah, saya berusaha untuk cooling down dan tidak juga tidak terlalu bawel ya menanyakan kebutuhan ke beliau gitu kan. Nah, namun dalam perjalanan waktunya saya melihat beliau ini seperti mengabaikan, menontarkan gitu. Nah, karena di saat yang sama ayah saya juga berusaha untuk memediasi kami gitu ke keluarga, dan bahkan dari pihak keluarga saya pun sebenarnya juga ada memberikan financial support untuk keluarganya. Namun ternyata dengan pendekatan keluarga saya, orang tua saya ke beliau, ke keluarganya, itu sampai saya melahirkan pun itu tidak menghasilkan itikat baik ya. Tetap saja beliau seperti membedakan gitu, melihat kebutuhan saya dan anak itu bukan bagian dari tanggung jawab dia. Karena setiap kali saya ingatkan bahwa saya akan kontrol kehamilan, ke objin gitu kan. Even bahkan saya tidak menyebutkan nominal yang saya butuhkan, hanya menanyakan ke beliau kapan bisa mengantarkan. Nah, itu selalu ujung-ujungnya beliau pasti akan mengatakan bahwa saya tidak akan pernah bisa memindahkan surga di telapak kaki ibunya gitu. Dan dia selalu bilang bahwa saya itu adalah orang baru, sementara dia jadi seperti sekarang itu adalah andil ibunya gitu. Jadi
di situ saya menangkap bahwa beliau punya rasa keharusan untuk membayar budi orang tuanya gitu. Nah, dan memang selama saya bersama beliau itu terkadang juga beliau itu seperti tidak bisa mengatakan tidak jika ada permintaan dari ibunya ataupun dari keluarganya. Jadi di situ saya mencoba untuk melihat dulu sampai saya melahirkan perubahan sikapnya, namun ternyata tidak kunjung juga ada tiket baik. Ya sudah, di situ saya putuskan memang ini tidak layak untuk saya pertahankan, karena saya juga harus fokus dengan kehidupan yang baru anak saya, yang which is dia tentu hanya bergantung kepada orang tuanya, itu saya, ketika ayahnya sudah melepas tanggung jawab. Nah, ketika saat itu juga harus menghadapi semuanya sendiri, bahkan persalinan pun sendiri ya Bun ya. Gimana kondisi mentalnya saat itu tuh Bun? Apa yang Bunda S tuh rasakan gitu? Pada saat itu ya pertama kan memang merasa kecewa, tidak seperti yang diharapkan, karena apalagi ekspektasi kan pada saat itu masih hitungan bulan gitu, pertama kali menikah, pertama kali juga hamil gitu, rasanya sedih sih, seperti tidak diharapkan gitu. Lalu juga kecewa, merasa zonk dengan segala yang dia katakan di sebelum pernikahan, ternyata itu berbanding terbalik 180 derajat. Jadi ada rasa kecewa, sedih, dan sempat marah juga. Ada dalam satu waktu yang saya tuh malah menyalahkan diri sendiri, kadang mempertanyakan apakah memang saya bukan istri yang pengertian itu, ataukah saya sampai terlalu menuntut, ataukah hal-hal gitu yang sempat menyalahkan diri sendiri gitu. Sampai kemudian akhirnya orang tua saya alhamdulillah sih support, karena bersyukurnya saya juga sedang ada di rumah orang tua. Jadi ada yang selalu mengingatkan saya bahwa sekarang saya sedang menjaga kehamilan, menjaga sebuah kehidupan, jadi harus jadi ada semangat juga sih di antara itu. Jadi saya merasa bahwa saya mungkin akan gagal dalam menjadi seorang istri, tapi saya nggak boleh gagal untuk menjadi seorang ibu gitu. Jadi itu sih yang pada akhirnya yang membuat saya jadi up lagi, bangkit gitu, bahwa saya akan ada kehidupan yang akan saya lahirkan selain gitu. Agak tersentuh ya Bunda-bunda. Jadi salah satu penyemangatnya karena juga selain orang tua juga kehadiran anak gitu. Anak itu sendiri justru memberikan kesyukuran bagi saya. Jadi bahwa di tengah badai rumah tangga, walaupun saya tahu mungkin ini akan berakhir suatu akhir gitu, tapi Allah menurunkan berkah gitu. Jadi seperti dia akan pergi, tapi Allah berikan saya sesuatu yang baru yang baik untuk gitu. Ya jadi di situ saya pikir bahwa ini pertanda baik, berarti akan ada masa depan saya yang akan lebih cerah dengan kehidupan baru gitu. Sebuah kekuatan baru ya, dikasih lewat anak gitu ya Bu. Sampai akhirnya mendorong untuk ya udah deh saya ambil keputusan aja nih untuk berpisah gitu. Betul. Keyakinannya tuh seperti apa Bun saat? Ya, pada saat itu karena memang melihat dari fakta yang ada kan, karena memang tidak ada itikat baik juga, dan fakta bahwa saya juga sudah menjadi seorang ibu, sudah melahirkan, dan begitu saya melihat putri saya ketika lahir dan dia lahir dengan sempurna, tidak ada kekurangan, di situ saya merasa sangat bersyukur. Di tengah badai rumah tangga ternyata putri saya tetap bisa lahir dengan sempurna, dengan cantik gitu. Jadi di situ saya merasa ini nikmat Tuhan yang sangat besar gitu. Jadi saya tidak ingin merusak nikmat ini dan kesempatan untuk membangun hidup yang lebih baik dengan tetap mempertahankan sesuatu yang buruk di hidup saya. Jadi saya merasa saya harus menjadi ibu dengan mental yang kuat, yang sehat. Maka saya putuskan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga ini. Saya khawatir saya tidak bisa fokus atau lebih sehat mentalnya untuk membesarkan anak gitu. Karena dia lebih layak untuk mendapatkan itu. Dari cerita Bunda tadi ya, kita tahu nih menjalaninya tuh berat banget gitu. Sangat butuh banyak banget support system juga gitu. Saat itu yang paling ada gitu ya support systemnya Bunda S tuh siapa aja sih Bun? Pada saat itu yang jelas kedua orang tua saya, pasti ibu saya, ayah saya, adik-adik saya,
bahkan si jabang bayi putri salah satu di perut itu mengingatkan saya bahwa saya harus kuat karena saya sedang memperjuangkan suatu kehidupan di dalam diri saya gitu. Peran ibu juga besar karena saya melihat ibu saya pun juga berjuang untuk menjaga saya agar tetap dalam tanda kutip tetap bisa waras ya, menjalani kehidupan gitu, tetap bisa mencari nafkah untuk persiapan melahirkan gitu. Jadi saya tidak mau mengecewakan perjuangan orang-orang sekitar saya juga ya, yang tetap keep saya supaya saya kuat gitu. Jadi di situ saya ngerasa oke, saya tidak boleh berlama-lama gitu berduka. Saya tidak boleh mengecewakan dukungan orang-orang sekitar. Mereka juga menjaga saya agar saya tetap kuat gitu. Jadi itu memang dukungan keluarga sih penting. Dan sampai akhirnya sekarang udah pelan-pelan untuk bangkit lagi setelah 3,5 tahun, mungkin juga perjalanan nggak mudah gitu ya. Kalau kita tanya nih dari balik lagi ke sisi psikologi ya Mbak ya, hal apa sih yang paling sebenarnya dibutuhkan gitu saat kita terpuruk untuk akhirnya kita bisa bangkit lagi nih gitu? Atau mungkin ada nggak sih step-step awal yang kita lakuin ini dulu deh, kita gini dulu deh gitu? Atau misalkan hal apa ya? Jadi gini, kalau misalnya kita menghadapi tekanan, kita menghadapi tantangan, kesulitan, cobaan gitu ya, setiap manusia itu didesain sama yang namanya ada punya resiliensi atau daya tahan terhadap tekanan. Kita tuh semua punya itu. Tapi nggak semua orang itu mengasah daya tahan terhadap tekanan itu. Ya, jadi tebal sama tipisnya setiap orang tuh beda-beda. Padahal setiap orang punya. Ya, dan itu salah satu skill, keahlian secara mental. Nah, yang tadi Bunda Es ceritakan, itu mungkin salah satunya yang bisa mengangkat dari keterpurukannya adalah ya tadi resiliensi ya, sama agility. Agility itu ketika kita menghadapi tekanan tuh apa nih yang akan kita lakukan nih, gitu ya. Dan tentunya nggak bisa kita pisahkan support positif dari orang-orang sekitar kita. Dan bukan hanya orang-orang sekitar kita, tapi dari dalam diri kita juga itu sangat-sangat penting. Gitu ya. Justru yang nomor satu itu adalah yang dari dalam diri kita sendiri. Apa yang kita katakan ke dalam diri kita sendiri saat kita menemukan tantangan atau hambatan, kesulitan. Kalau misalnya dari setiap orang di sekitar kita itu mengatakan sesuatu yang positif, tapi kita hanya menyerah, nggak bisa, aku nggak kuat, nggak akan naik gitu. Berarti kita harus melakukan self-talk, afirmasi positif ke diri sendiri gitu Mbak, maksudnya atau seperti teorinya iya, tapi prakteknya susah banget ya Bun. Benar nggak? Benar sekali. Teorinya iya, singkatnya gitulah gitu ya, afirmasi positif dan lain sebagainya. Tapi saat kita menemui tantangan itu yang ketemu tuh udah panik, marah, kecewa, sedih, kok gini gitu ya, kayak shock misalnya kayak gitu, emosi-emosi yang mungkin akan menjauhkan kita dari logika kita. Logikanya tadi harusnya kan afirmasi positif ya, oke aku kuat, aku bisa, ada jalan keluarnya, ada keluarga aku misalnya gitu ya, kita mulai enggak, pasti emosi duluan lah gitu. Terutama kalau tantangan yang dihadapi itu berat ya. Nah, semakin besar dan semakin berat, itu reaksi emosinya kita itu udah pasti duluan, dan itu sangat-sangat normal. Ingat ya bunda-bundanya, itu sangat-sangat normal. Jadi nggak perlu kayak kan seharusnya aku gini ya, seharusnya kan aku kuat, seharusnya aku tenang gitu. Nggak harus selalu tenang gitu. Kalau kita lagi panik, ya mungkin gambarannya gini ya. Kalau tiba-tiba kita lagi tenang-tenang di rumah, terus tiba-tiba kebanjiran rumahnya gitu, bisa nggak tenang? Nggak bisa. Iya nggak bisa. Langsung dong, tenang. heboh ya, langsung panik. Yes. Gitu. Sama. Ya, tekanan-tekanan yang dari apa namanya luar itu, maksudnya dalam kehidupan itu sama seperti itu. Ketika datang, kita nggak bisa nyuruh orang ya udah chill aja, tenang aja gitu ya. Nanti kan ada jalan keluarnya. Yes, it's a good advice. Tapi pada saat itu kita harus validasi dulu nih. Emosi kita nih seperti apa. Kalau nggak divalidasi, itulah yang akan menyerang kita pada nantinya gitu.
Nah, jadi ketika kita udah memvalidasi emosi kita, oke, aku marah, aku kecewa, karena ada triggernya kok. Ya, punya suami yang pada saat itu nggak suportif gitu ya, dan kita lagi sangat butuh supportnya, ya kan, di awal-awal kehamilan dan lain sebagainya. Abis itu tadi di teks untuk berpisah gitu ya kan. Itu kan sesuatu yang mengagetkan dong gitu ya. Nah, jadi kita validasi dulu emosi itu, baru setelah menenangkan diri, baru bisa oke, aku punya ini, aku punya diriku, aku punya orang tua gitu ya. Tadi kan disebutkan juga dengan Bunda S yang jabang bayinya gitu ya, terutama jadi kekuatan utamanya. Nah, jadi memang kita butuh support dari orang-orang sekelilingnya kita yang terdekat, tapi kita juga butuh mensupport diri kita sendiri yang hubungannya tadi ya sama agility, sama resiliensi atau daya tahan terhadap tekanan. Dan kalau dua itu nggak cukup, dan nggak apa-apa Bunda kalau nggak cukup, itulah gunanya kami para profesional di kesehatan mental. Ibaratnya kalau misalnya kita kena luka sedikit gitu ya, kita tahu cara ngebenahinnya, tahu kita oke, cuci ya kan, pakai alkohol misalnya kayak gitu, terus udah gitu diplaster, udah deh bisa. Tapi kalau deep cut, kita kan bukan dokter ya, jadi pasti kita akan minta bantuan orang yang profesional di bidangnya untuk menutup luka sedalam itu, benar nggak? Benar. Itulah yang kita harus pikirkan juga dalam kesehatan mental. Jangan takut untuk minta bantuan, minta support ke profesional dalam kesehatan mental. Kalau kita rasa semua yang kita lakukan itu kok kayaknya kurang cukup ya gitu, bukan salah kita, tapi mungkin apa yang kita lakukan ini belum tepat sasaran gitu, karena kan kita kan subjektif juga menilai diri. Termasuk saat support sistemnya tuh malah kok jadi pergi gitu, atau malah nggak ada nih ketika aku membutuhkan support system ini, berarti kita harus menolong diri kita sendiri dengan datang ke psikolog seperti itu. Nah, itu yang sebetulnya aku mau highlight di sini. Kadang-kadang support yang bisa kita dapat mungkin bukan dari orang terdekat. Ya, jadi kadang-kadang orang tuh banyak mengharapkan, oh dia kan saudara aku, dia kan orang tua aku, dia kakak aku, dia adik aku gitu ya. Tapi mungkin ada situasi di mana mereka-mereka ini yang mungkin relate by blood atau kayak ada hubungan darah yang harusnya paling dekat nih sama aku ya. Mereka belum tentu bisa memberikan support yang kita butuhkan mungkin gitu. That's why jangan ragu untuk meminta support ke para profesional. Kita mungkin nggak ada hubungannya, tetapi justru itu support yang kita butuhkan pada saat itu supaya tepat sasaran gitu. Kira-kira seperti itu. Intinya mencari bantuan untuk diri kita sendiri dulu, memvalidasi perasaan itu dulu. Kalau nggak bisa, kita cari bantuan gitu ya. Tadi sempat ada pernyataan dari Mbak Renita, mungkin juga Bunda S penasaran ya, gimana sih caranya untuk membangun self talk tadi gitu, berusaha untuk memberikan afirmasi gitu ke diri kita sendiri gitu. Yang mana ya berat untuk mengatakan gue keren gitu. Pasti gimana ya, kayak susah gitu, padahal sebenarnya itu harus dilakukan gitu ya. Boleh dijelasin nggak sih Mbak, ada kita punya berapa jam ya? Panjang soalnya. Bener nggak? Jadi gini, kalau aku jelasin tentang teori itu pasti ya gampang ngomong ya Mbak, prakteknya susah loh. Aku setuju, karena selalu seperti itu. Aku jelasin sedikit aja. Self talk itu adalah kebiasaan. Kita tahu konsepnya dulu itu. Self talk tuh kebiasaan. Makanya kalau orang udah kebiasaan membuat pembicaraan dengan diri sendiri yang negatif, kayak misalnya, aduh kok aku gendut sih misalnya, atau aku kok nggak keren sih, kok aku hidungnya gini sih, kok aku jerawatan sih, misalnya nih ya, dari segi fisik aja gitu. Atau selalu mencari kekurangan, kok aku males sih orangnya gitu ya. Akan sulit untuk mengubah kata-kata yang dia katakan ke dalam dirinya sendiri itu, walaupun dia tahu teorinya. Semua orang, terutama mungkin bunda-bunda yang ada di luar sana ya, tahu teorinya tentang positive self talk tuh udah tahu, afirmasi positif tuh udah tahu. Itu cerita lama. Bener nggak Bun? Jadi
bagaimana caranya supaya kita tuh bisa langsung ke prakteknya. Nah, kita mesti tahu dulu itu adalah kebiasaan. Kebiasaan dari mana? Kebiasaan dari kecil. Entah itu situasi, entah itu pengalaman, entah itu trauma, entah itu pola asuh, entah itu apapun deh yang terjadi di masa kecil yang biasanya membuat kita mengatakan pada diri sendiri, tapi kata-katanya itu cenderung ke negatif. Bisa kita dapat dari orang lain. Karena apa? Anak itu cara pembelajarannya dari 0 sampai 7 tahun dia akan merekam semuanya. Termasuk kata-kata kita sebagai orang tua. Gitu ya. Nah, kalau misalnya pada saat itu mungkin hubungan orang tuanya mungkin lagi nggak stabil gitu ya, atau ada orang tua yang dengan kecemasannya itu, aduh nah jangan kayak gini, jangan kayak gitu, aduh kamu kurang gini, kamu kurang gitu misalnya gitu. Nah itu direkam semua sama anak-anak. Jadi kalau kita ngomongin psikologi tuh kita nggak bisa melupakan yang ada yang namanya alam bawah sadar. Nah self-talk negatif itu ada di alam bawah sadar. Gitu. Yang tadi pengaruhnya bisa ke pola asuh, kebiasaan dari kecil dan lain sebagainya. Yes. Gitu. Berarti nggak bisa tiba-tiba kita berbicara untuk mengatakan kalau kita nih oke loh, kita ini baik-baik aja gitu, perlu latihan dan kebiasaan banyak. Aku tanya Bunda Firly deh, kata-kata positif apa yang seharusnya dikatakan sama diri sendiri? Harusnya aku bilang aku keren, tapi susah. Bisa jauh-jauh bener nggak? Bener, dikatakan susah banget itu setiap hari. Enggak dong. Nah, untuk mengeluarkan kata itu aja aku mikirnya banyak banget gitu. Kayak bener nggak ya, ini nggak ya, betul nggak ya, itu yang apa iya nggak alam sih sadar. gitu. Kita sadar, kita tahu seharusnya aku ngomong kayak gini, seharusnya aku baik sama diriku sendiri, seharusnya aku sayang, self love dan lain sebagainya. Itu teori, itu dalam sadar. Kita tahu itu, kita baca artikel mungkin, kita lihat webinar, kita datang ke seminar, training dan lain sebagainya, baca buku mungkin. Kita dapat itu semuanya dan kita tahu itu teorinya di sini. Tapi yang namanya alam bawah sadar itu tanpa kita sadar, namanya juga alam bawah sadar ya. Tanpa kita sadari, itulah sebetulnya yang mempengaruhi up to 80% kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan, katakan, pikirkan, rasakan, dan lain sebagainya. Oke, berarti mulai sekarang setiap hari, setiap ngaca, saya akan bilang seperti itu ya Bun ya. Ya, aku mau diri sendiri loh. Oke, siap Bu. Siap Bari. Nah mungkin kita balik lagi kali ya ke cerita Bunda S gitu. Sekarang si kecil usianya udah 3,5 tahun gitu ya. Terus nggak pernah ditanya juga gitu oleh ayahnya. Nah, dia pernah nggak sih bertanya, ayahku di mana atau siapa? Gimana Bunda S menjelaskannya? Sampai sekarang putri saya belum pernah bertanya sosok ayahnya, dan sebenarnya sampai detik ini pun juga yang saya perhatikan anak saya itu sepertinya dia itu tidak sadar bahwa ada figur ayah sebenarnya di hidup ini. Jadi saya perhatikan setiap dia melihat buku gambar anak gitu, misalkan ada gambar satu keluarga, family, misalkan mom, dad, and the baby gitu, anak saya selalu bilang, mami, here, mami, adek, ini om. Nah jadi dia selalu mengatakan laki-laki dewasa itu om, walaupun dia tahu itu ada mami and the baby gitu. Terus setiap ketemu sama orang dewasa gitu, dia bilang om gitu. Kamu kebetulan karena di rumah juga ada adik laki-laki saya yang memang dipanggil om. Jadi di situ sih saya mulai melihat itu ya perbedaan dibandingkan saya dulu. Saya kan dari yang orang tua yang memang utuh gitu. Jadi tidak menemukan seperti anak saya mendapati anak saya itu sekarang agak beda seperti daripada saya waktu kecil gitu. Jadi sepertinya dia belum tahu ada yang namanya ayah gitu loh. Tapi dicoba untuk diperkenalkan atau dikasih tahu sebagai sosok figur ayahnya tuh sebenarnya ini loh gitu, ada ini loh gitu. Pernah kayak gitu nggak? Pernah, saya selalu meluruskan namanya. Ini dedinya, ini mami dede, ini dedinya. Mom and dad, daddy finger, daddy gitu. Jadi
kayak dia cuma sebatas tahu itu udah lagu dari Daddy Finger, tapi the meaning of that itu dia belum tahu gitu. Tapi saya beberapa kali tunjukkan foto ini ayahnya, tapi ya gitu seperti orang lain sih, maksudnya dia kayak nggak realize gitu. Gitu sih. Kalau gimana ya Mbak? Kayak agak susah sih bahasa gitu. Iya, kalau balita kan sebenarnya kan pemahamannya atau pengetahuannya mengenai konsep ayah itu kan sebenarnya beda-beda ya. Kalau aku boleh saranin sih sebenarnya nanti tungguin aja dia belajar sendiri. Dia pasti kan tanya kok, gitu ya. Jadi walaupun sekarang tuh masih kayak ngeblur ya, kayak ayah sama om mungkin gitu ya. Apalagi sekarang kan bilingual ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, mungkin ada bahasa lainnya lagi gitu kan. Nah itu kan jadi bisa membuat seorang anak itu cara belajarnya tuh jadi lebih unik ya. Jadi ya terusin aja. Ketika udah seperti itu tadi ya, maksudnya dia tidak belum mencari gitu atau belum mau mengetahui lah secara tidak langsung sosok figur ayah ini. Nah menurut Mbak Re sendiri gitu, gimana sih menghadirkan peran ayah nih pada anak gitu yang tidak bersama dengan ayahnya serumah gitu Mbak? Kalau ngelihat case-nya Bunda S kan lumayan sulit ya, karena sampai sekarang itu nggak ada komunikasi sehingga bisa diketahui bahwa ayah kandungnya juga nggak ada itikat baik untuk mau menjadi parent-nya anak ini kan gitu ya. Agak sulit gitu, tetapi kalau mau menghadirkan figur ayah ya mungkin dari laki-laki yang tinggal di rumah situ gitu ya, mungkin adik gitu ya, atau kakeknya seperti itu. Tapi ya kan kita tetap berharap untuk kebaikan ya. Mungkin nanti ke depannya ayahnya juga memiliki kesadaran untuk bisa punya andil gitu loh dalam parenting, karena parenting itu kan seumur hidup ya. Jadi nggak akan ada deadline-nya gitu loh. Ya, jadi ya kita berharap yang terbaik aja buat Bunda S dan keluarga. Tapi untuk sementara ini ya bisa dihadirkan figur laki-laki yang memang relate by blood ya. Jadi saudara-saudara kita, saudara kandung gitu ya, atau mungkin keluarga-keluarga dekatnya kita gitu. Secara tidak langsung berarti nggak boleh yang kita memaksa untuk ayo dong datang gitu di situasi yang seperti ini gitu ya, malah itu akan jadi sesuatu yang salah atau gimana sih Mbak Re? Kalau itu sebetulnya aku jawab dengan pertanyaan lagi, emang bisa kita memaksa orang ya? Nggak bisa. Kalau orang itu tidak mau terlibat, kita paksa, mau kita ancam, mau gimana juga nggak mau ya nggak mau. Sebenarnya kita nggak bisa memaksa orang. Karena setiap orang tuh punya willingness yang namanya tuh kemauan dirinya sendiri gitu ya. Nah jadi kita ya untuk saat ini selama ayahnya masih ayah kandungnya ya masih nggak mau terlibat ya, kita sebetulnya nggak terlalu banyak yang bisa kita lakukan. Tetapi bukan berarti tidak ada yang bisa kita lakukan gitu. Seminimal mungkin lah pastinya ada. Memang pasti beda ya. Ayah kandung sama yang bukan ayah kandungnya gitu, figur ayah. Tetapi nggak ada salahnya kok kita berusaha semaksimal mungkin ya dengan support yang ada gitu. Nah, sekarang mungkin Bunda S juga masih bekerja gitu ya. Gimana sih melewati hal-hal itu dan sampai sekarang masih bisa tetap produktif bekerja gitu ya untuk dan menjadi seorang single parent yang menurutku saat ini oke banget gitu, maksudnya kuat banget gitu menjalaninya gitu ya. Boleh di-share Mas? Iya. Jadi alhamdulillah sudah terlewati badai-badai itu. Jadi sekarang ya sehari-hari memang itu juga salah satu kenapa saya tetap bertahan di rumah orang tua, karena itu lagi balik seperti yang Mbak Re katakan, saya ingin menghadirkan sosok ayah gitu kan ke kehidupan anak saya gitu. Satu sisi itu, karena pernah juga tahun lalu saya mencoba untuk hidup bersama anak saya berdua saja gitu.
keluar dari rumah, tapi ternyata anak saya selalu bertanya kakeknya gitu, kakek mana, oma mana gitu. Jadi saya melihat anak saya ini ada seperti kehilangan perhatian, atensi dari kakek, nenek, dan omnya gitu, omanya. Jadi saya coba 3 bulan tinggal di luar, jadi di situ saya mempelajari, oh memang ternyata namanya anak itu butuh kasih sayang dari keluarga ya sekitar, apalagi putri saya memang belum kontak sama ayah sama sekali. Jadi saya akhirnya itu menguatkan saya untuk ya udah kembali ke rumah orang tua dan membuat hubungan relasi dengan orang tua dan adik dengan lebih baik gitu. Artinya mencoba untuk membuat situasi kondusif di rumah, apalagi sekarang saya juga menjadi sandaran ya di keluarga, dengan orang tua yang juga sudah usia, dan gantian saya yang juga support orang tua saya gitu. Di situ saya belajar untuk bagaimana bisa memanage, satu, saya menjadi ibu, saya juga menjadi anak untuk kedua orang tua saya. Jadi di situ setiap hari saya mencoba untuk merimain diri saya ketika saya hampir lost, mau marah, misalkan mendapati rumah berantakan atau apa, anak saya misalnya lagi, biasa namanya terrible tuh suka susah diatur tuh. Saya cuma mencoba merimain diri saya bahwa saya akan memberikan contoh yang baik buat anak saya, menjadi seorang sosok perempuan wanita yang artinya menjadi sosok wanita yang tetap tangguh tapi tetap lembut, tetap tidak kehilangan sisi kasih sayangnya terhadap orang sekitar gitu. Alhamdulillah yang saya rasakan sejak punya anak, saya jadi agak bisa lebih sabar sih, maksudnya menghadapi tetap macam orang, karena saya menyadari saya nggak mau ngasih contoh yang jelek ke anak saya. Bahwa basicnya saya orang yang suka panikan dan marah gitu ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan semestinya gitu. Tapi itu sih memang itu yang saya mencoba untuk sehari-hari saya terapkan gitu. Jadi menjalin komunikasi dengan lebih baik dengan orang tua, dengan saudara di rumah kayak gitu. Alhamdulillah ya, ketika saya bekerja nanti ibu saya make up. Sometimes saya bawa anak saya ke daycare. Jadi kadang yang saya memutuskan untuk tidak hire ART atau babysitter, tapi saya membawa anak saya ke daycare dengan salah satu pertimbangannya itu juga saya ingin anak saya itu dari sedini mungkin dia belajar untuk bersosialisasi, tidak merasa takut untuk menghadapi orang gitu. Jadi biar dia lebih tangguh lah, lebih adaptif, lebih agile dibanding saya nanti besar gitu loh. Karena saya menyadari saya single parent dan waktu saya tuh yang harusnya untuk dia mendidik dia di rumah sudah terpakai untuk saya bekerja. Jadi saya mengisi waktu saya yang tidak ada itu dengan saya bawa dia ke daycare, ditangani oleh profesional. Saya mix dengan kadang di rumah sama ibu saya gitu, mendapatkan didikan dari omanya seperti itu. Jadi itu hal-hal yang udah nih jadi kekuatan sekarang inilah ya ibaratnya untuk terus produktif, terus bekerja gitu ya untuk anak dan juga orang tua gitu lah ya. Nah mungkin nanti si kecil akan tumbuh jadi perempuan yang dewasa gitu ya Bun ya. Boleh nggak, apa sih yang pengen banget Bunda sampaikan gitu ke si kecil nih? Apa ya, putriku, life is full of unpredictable things, so keep faith and stay strong because there's always rainbow after the dark storm. Oke. Itu aja, itu yang bisa saya katakan. Oke, terima kasih untuk udah berani gitu ya untuk kembali bercerita, mungkin agak berat, tapi terima kasih Bunda S untuk udah berani mau men-share ceritanya, untuk pesan-pesannya gitu ya kepada bunda-bunda juga gitu. Kalau buat Bunda Mbak Rey sendiri gitu ya, apa yang pengen disampaikan gitu ketika kita mengalami hal serupa gitu sebagai seorang single parent kepada bunda-bunda yang lain yang mungkin juga menjalani kehidupan sebagai single parent? Untuk semua bunda-bunda yang sedang menjalani single parent gitu ya, perlu diingat bahwa kehidupan itu pasti ada up ada down-nya gitu ya. Jadi masalah-masalah yang datang saat ini itu nggak akan stagnan ya. Jadi keep being strong
Kemudian strong itu bisa dimulai dari kita memperhatikan kesehatan mentalnya kita dulu. Ya, jadi kekuatannya bisa didapat ketika kita fokus ke dalam diri kita sendiri dulu, sehingga nantinya kita bisa jadi orang tua terbaik untuk anak-anak kita semuanya. Terima kasih kepada Mbak Rey atas pesannya tadi untuk para bunda-bunda yang juga merupakan single parent. Terima kasih lagi untuk Bunda S atas kesempatannya untuk mau bercerita, sharing-sharing tentang pengalamannya tadi, dan tetap semangat juga menjalaninya. Kamu udah keren banget sih menurut aku, Bunda S. Nah, seru banget obrolan kita kali ini. Jadi kita banyak banget belajar dari pengalaman Bunda S tadi. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat untuk bunda-bunda yang ada di rumah maupun juga ayah yang sedang menonton ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan bagikan video ini kepada bunda-bunda yang lainnya. Aku Firly Nabila pamit dan sampai ketemu di Bunda Talk selanjutnya.